Selamat siang untuk kita semua. Siap, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik karena sudah sempat hadir dalam kegiatan kita ini. Untuk kegiatan kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Apakah di sini semuanya sudah saling kenal? Belum. Oke, sudah kenal Ibu? Belum. Oke, baik. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Ibu namanya Ibu Dini. Ibu mengabdi di sekolah ini kurang lebih 1,5 tahun. Jadi sekarang adik-adik bisa memperkenalkan diri adik-adik masing-masing. Perkenalkan, nama saya Melia, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Dini, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Mario dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas 12. Baik, terima kasih. Uh, di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan kelompok, namanya bimbingan kelompok. Adik-adik di sini sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk membangun dinamika kelompok. Nah, di mana dalam dinamika kelompok itu semua anggota saling berinteraksi untuk membangun hubungan. Nah, jadi adik-adik akan membahas dan mendiskusikan suatu persoalan. Di sini juga kita akan menganut asas dalam bimbingan kelompok itu, yaitu asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita diskusikan di sini tidak boleh dibawa sampai keluar dari kelompok kita ini. Di sini kita akan membahas topik kita mengenai mengendalikan emosi. Mungkin sebelum adik-adik kesini, adik-adik sudah pernah tahu atau searching di Google mengenai apa itu emosi. Saya Ibu. Baik, adik Diman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi emosi merupakan perasaan yang membentuk kontinu. Oke. Ada yang lain punya pendapat lain? Oke, Tiara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, emosi adalah suatu perasaan dan pikiran-pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi emosi itu merupakan reaksi terhadap seseorang atau suatu kejadian. Yang berikut kita bahas mengenai ciri-ciri dari emosi. Adik-adik sudah tahu apa ya ciri-ciri dari emosi? Kalau saya Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menurut saya, ciri-ciri emosi ialah pengalaman emosional bersifat pribadi dan subjektif. Oke. Adapun ciri-ciri lain dari emosi itu seperti adanya perubahan terhadap aspek jasmani atau fisik seseorang. Ada juga emosi itu diekspresikan dalam perilaku atau tingkah laku. Misalnya ekspresi emosi sedih, adik-adik ekspresikannya wajahnya lusuh, menangis, atau emosinya positif atau gembira. Adik-adik ekspresikannya tuh dalam bentuk tersenyum, bahagia, tertawa gitu. Adapun ciri-ciri emosi yang berikut yaitu emosi sebagai motif. Mungkin adik-adik sudah tahu emosi sebagai motif itu seperti apa? Saya Ibu, menurut saya, emosi sebagai motif yaitu emosi yang merupakan suatu dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan. Oke, jadi emosi sebagai motif itu dorongan dari dalam diri atau di luar diri terhadap individu untuk melakukan suatu kegiatan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi kita yang berikut mengenai bentuk-bentuk emosi.
Mungkin adik-adik sudah tahu apa saja bentuk-bentuk dari emosi. Ibu, saya bentuk-bentuk emosi terdapat dua bentuk, yaitu bentuk emosi positif dan bentuk emosi negatif. Yang pertama adalah amarah, keinginan, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, bermusuhan, hingga tindakan kekerasan dan kebencian atau Oke, wah bagus sekali. Terima kasih ya. Kita berikan tepuk tangan untuk adik Melia. Terima kasih. Mungkin ada yang mau punya pendapat lain atau mau bertanya, silakan. Oke, Mario. Ibu, contoh emosi negatif itu seperti apa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi emosi negatif itu salah satunya seperti tadi adik Melia bilang mengenai amarah. Nah, emosi negatif lain juga seperti kesedihan, marah, kekesalan. Sudah, adik Mario. Apakah bisa dipahami jawabannya? Ya, Eh, Adik-adik mungkin ada yang lebih paham lagi bentuk-bentuk dari emosi itu lainnya seperti apa? Ya, Saya Ibu. baik, adik Iman silahkan. Kedua, kesedihan, yaitu pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, kesedihan, ditolak, dan depresi berat. Oke, depresi berat ya. Depresi berat. Ya, terima kasih. Jadi bentuk-bentuk emosi itu ada dua, yaitu bentuk positif dan negatif. Oke. Dalam bentuk negatif itu ada banyak sekali. Sudah seperti tadi Ibu jelaskan, bahwa kesedihan, amarah, kekesalan, ada juga emosi positif, yaitu kebahagiaan, kegembiraan. Nah, ada juga bagaimana pengaruh emosi itu terhadap tingkah laku kita. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk emosi, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Nah, dari bentuk-bentuk emosi itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi, Ibu bertanya, kalau emosi negatif itu akan mempengaruhi tingkah laku kita seperti apa? Mungkin adik-adik bisa memberikan contoh. Oke, baik. pengaruh emosi terhadap tingkah laku yang setahu saya adalah menghambat atau mengganggu aktivitas belajar. Oke, jadi itu contohnya lebih ke emosi negatif ya. Mengganggu aktivitas belajar. Jadi misalnya saat belajar adik merasa kesal. Jadi apa yang adik pelajari itu adik tidak fokus, sehingga apa yang dipelajari itu tidak menyerap masuk ke dalam otak. Mungkin ada yang lain? Baik, adik Iman, terima kasih. Memperkuat ikan dan melemahkan semangat. Oke, tadi emosi juga bisa emosi kan negatif dan positif. Kalau positif berarti dia akan memperkuat semangat kita untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau melemahkan semangat itu artinya emosi negatif yang mengganggu atau membuat kita untuk bermalas-malasan untuk melakukan suatu kegiatan. Kita lanjut yang berikut, yaitu bagaimana cara untuk mengendalikan sebuah emosi. Mungkin adik-adik sudah tahu atau pernah baca dalam buku atau searching di Google bagaimana cara kita untuk melakukan atau untuk mengendalikan emosi kita. Ibu, Oke, Pak Ati. kalau saya cara mengendalikan emosi ya dengan memberikan dasar yaitu strategi bimbingan kelompok. Strategi dalam bimbingan kelompok untuk dapat meningkatkan pengendalian emosi yaitu dengan cara memanfaatkan proses terjadinya dinamika kelompok yang ada dalam kelompok tersebut dengan memberikan kesempatan siswa. Oke, nah jadi adik ini sudah menjawab cara mengendalikan emosi itu dengan melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, dalam bimbingan kelompok ini adanya
dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain untuk membangun sebuah hubungan, untuk mendiskusikan sebuah persoalan, dan untuk menemukan titik keluar dari sebuah persoalan. Kita sudah sampai di sini. Sebelumnya, apakah ada yang mungkin ditanyakan, atau sejauh ini apakah adik-adik sudah paham mengenai materi kita, bagaimana untuk mengendalikan emosi? Sudah sangat penjelasan. Oke, baik. Jadi waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 1 siang. Kita sampai di sini dulu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kesediaan adik-adik untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kita. Terima kasih Ibu. Permisi Ibu. Oke, baik. Permisi semuanya.